Merasa ada yang salah dengan daftar nama calon anggota perempuan Dewan Rakyat atau Volksraad yang diusulkan oleh VVV, Nyonya Datu Temenggung langsung mengeluhkannya. Daftar itu hanya memuat calon-calon yang merupakan perempuan kulit putih. VVV merupakan organisasi dari kolonial Belanda yang memperjuangkan hak suara perempuan. Nyonya Temenggung kemudian mengusulkan agar VVV mencalonkan juga perempuan dari berbagai organisasi perempuan yang ada di Indonesia. Tapi usulan itu tak pernah didengar. Kemudian Nyonya Datu Temenggung keluar tak lama setelah VVV mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mempunyai calon hanya dari orang kulit putih. Ketidakpedulian pimpinan VVV menunjukkan adanya ambivalensi dalam sikap dan perjuangan perempuan Belanda terhadap hak pilih perempuan di negeri jajahan. Meski berupaya memperjuangkan hak pilih perempuan, di saat bersamaan mereka juga memandang rendah perjuangan perempuan Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pandangan pemimpin VVV, Nyonya M. Nittel de Wolf van Westerode, dalam tulisannya yang terbit pada tahun 1917. Menurutnya, seperti yang dikutip Elizabeth Loisher Sultan dalam Woman and Colonial State, jika orang pribumi yang tidak berpendidikan memperoleh hak politik, apalagi wanita Eropa yang terpelajar, begitu katanya. Pandangan rasis juga terlontar dari anggota kehormatan VVV, yaitu Nyonya Stevenoge. Ketika berdebat untuk calon anggota Volksraad pada tahun 1934, dia mengatakan bahwa perempuan pribumi tidak berpendidikan, sehingga menjadi anggota Dewan Rakyat adalah merupakan hal yang sangat sulit. Dalam beberapa kesempatan, mereka kerap menyebut diri sebagai penyelamat peradaban. Maka ketika merespon realita adanya perempuan pribumi yang maju, semisal Kartini, mereka pasti menitik beratkan pada pendidikan Barat dan perempuan Eropa yang jadi sahabat pena Kartini, bukan pada pemikiran Kartini sendiri. Para feminis Eropa berpendapat perempuan pribumi terbelakang karena pemikirannya didominasi oleh agama dan adat. Hal tersebut menyalahi realita kala itu, bahwa sudah banyak perempuan pribumi mengenyam pendidikan tinggi dan berprofesi sebagai guru, dokter, dan juga pengacara. Mereka juga aktif dalam gerakan perempuan. Beberapa perempuan pribumi bahkan berpendidikan lebih tinggi ketimbang anggota dari VVV. Maria Ulfah misalnya, dengan gelar sarjana di bidang hukum dari Universitas Leiden, jelas membuatnya berpendidikan lebih tinggi dari Cornelia Metzer, anggota perempuan pertama Volksraad asal VVV, yang hanya mengenyam sekolah guru pada saat itu. Menurut Ellsberg, pernyataan dan sikap para feminis Eropa menunjukkan adanya prasangka rasial dan pemeliharaan prestis orang kulit putih. Wanita Eropa yang progresif dalam perilaku mereka di satu sisi menunjukkan sikap kolonial. Meskipun secara eksplisit mereka tidak membatasi hak pilih hanya untuk orang perempuan Eropa maksudnya. Pernyataan dan argumentasi mereka meninggalkan sedikit ruang untuk hak perempuan Indonesia, tulis Ellsberg. Pandangan dan sikap feminis Eropa itu datang dari minimnya pengetahuan mereka terhadap perempuan pribumi. Di sisi lain, mereka sangat berani menyimpulkan, padahal belum melihat faktanya. Hasilnya mereka membuat kesimpulan amat sembrono yang menjadi dasar tindakan mereka. Alhasil, sikap berat sebelah kerap mengiringi perjuangan mereka. Sikap berat sebelah itu antara lain adalah ditunjukkan saat VVV mengajukan usulan anggota Dewan Rakyat. Lantaran mendapat protes dari Nyonya Datu Temenggung yang merupakan pribumi, VVV tak mau mendengar. Sehingga Nyonya Datu pun keluar. Keluarnya Datu Temenggung mungkin karena perbedaan pendapat antara dia dan anggota VVV yang lain tentang posisi perempuan Indonesia, tulis Ellsberg. Terlepas dari progresifnya feminisme di Eropa, feminisme di Hindia Belanda yang dijalankan para feminis Belanda masih rasis. Sebagian karena feminis bagian dari sayap kanan politik kolonial. Pemimpin VVV berafiliasi dengan Visi Club, partai sayap kanan yang ultra konservatif yang mayoritas anggotanya adalah pro pemerintah kolonial.
Hal tersebut membuat hubungan antara VVV dengan Gerakan Perempuan Indonesia terus tegang. Karena sebagian dari anggota KPI adalah anggota sayap organisasi nasionalis. Bahkan puncaknya pada tahun 1928, VVV tidak bisa menghadiri Kongres Wanita Indonesia pertama. Meski amat ingin hadir, penyelenggara kongres tidak menghendaki kehadiran dari perwakilan VVV itu sendiri. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.